Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Fakamajaya dengan akhiran NIM 125. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS akhir semester Psikologi Positif. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu cara paling sederhana namun kuat untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis kita, yakni acts of kindness atau tindakan kebaikan. Nah, di sini apakah teman-teman tahu bahwasanya tindakan kecil seperti memberi senyum atau membantu orang lain bisa membuat kita merasa jauh lebih bahagia dan sehat secara mental? Yuk kita telusuri bersama teman-teman. Apa sih itu act of kindness? Dalam psikologi positif, acts of kindness didefinisikan sebagai tindakan sukarela yang dilakukan untuk membantu atau menyenangkan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Martin Seligman, tokoh utama dalam psikologi positif, menyebutkan bahwa tindakan ini masuk dalam virtue of humanity yang memperkuat hubungan sosial dan memberikan makna hidup. Nah, mengapa sih teman-teman kita harus meningkatkan kebaikan kesejahteraan? Berbagai penelitian menunjukkan bahwasanya tindakan kebaikan tidak hanya memberi manfaat bagi penerimanya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pelakunya. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Liu Borsky dan Leyes pada tahun 2013 menunjukkan bahwa melakukan 5 tindakan kebaikan dalam seminggu dapat meningkatkan kepuasan hidup dan menurunkan gejala depresi. Selain itu, penelitian dari Harvard Business School menunjukkan bahwa orang yang berbuat baik mengalami peningkatan hormon oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta dan empati serta untuk penurunan hormon stres. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu tindakan kecil yang bermakna. Nah, di dalam acts of kindness ini tidak harus besar tindakan dilakukan teman-teman. Nah, berikutnya ada beberapa contoh yang teman-teman bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama mungkin teman-teman bisa menyapa dan tersenyum kepada tetangga, kepada teman-teman sekitar, atau orang-orang yang kita jumpai di jalan. Lalu yang kedua ada membantu teman mengerjakan tugas. Hal ini mungkin sering dilakukan oleh kita, apalagi kita sebagai mahasiswa. Ini sangat bermakna bagi teman kita. Tindakan-tindakan kecil seperti kita membantu mengerjakan tugas atau mengerjakan yang lain itu sangat bermakna bagi teman-teman kita, teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah mengirim pesan dukungan pada orang yang sedang berjuang. Hal ini sebagai bentuk dukungan atau empati kita terhadap teman kita yang mungkin sedang melaksanakan praktikum, sedang melaksanakan kegiatan di luar kampus, yang kita sebagai teman seharusnya mendukung melalui berbagai cara, yaitu yang salah satunya itu mengirimkan pesan dukungan atau pesan moral untuk meningkatkan daya percaya diri teman-teman kita ini. Lalu yang terakhir ada menyumbang makanan ke orang yang membutuhkan. Hal ini mungkin sudah sering kita lakukan ya teman-teman ya. Apalagi seperti contoh pada saat kita Jumat Berkah, kita membagikan makanan ke masjid atau ke orang-orang di pinggir jalan atau orang yang sekiranya patut untuk kita bantu gitu ya teman-teman ya. Dan ini tidak melulu soal makanan juga, bisa juga bisa beramal atau membantu yang lain pun itu sudah termasuk dalam tindakan kecil yang sangat bermakna teman-teman. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, mari teman-teman, ayo kita mulai dari sekarang kita membangun habit-habit yang bagus ini untuk agar kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang giliran kalian untuk melakukan hal ini teman-teman. Yang pertama yaitu ada beberapa tips yang mudah untuk memulai acts of kindness, yaitu yang pertama ada pilihlah satu hari dalam seminggu sebagai hari kebaikan. Misalnya nih teman-teman, kalian pada hari Jumat atau hari apapun, jadikan hari itu sebagai ajang untuk kalian menunaikan kebaikan di minggu itu. Lalu yang kedua adalah buat daftar kecil atau hal-hal baik yang bisa kamu lakukan. Setelah mungkin teman-teman
sudah melakukan yang pertama, mungkin bisa lanjut ke tahap yang kedua, yaitu membuat daftar kecil atau notes ya teman-teman, agar hal-hal kebaikan teman-teman yang lakukan tidak hanya sebatas angan-angan dan sebatas impian, melainkan bisa diimplementasikan dan digerakkan oleh suatu tindakan. Lalu yang ketiga ada catat bagaimana perasaanmu setelah melakukannya. Hal ini mungkin menjadi salah satu pengingat atau reminder buat kita tentang rasa kita pada saat kita melakukan kebaikan. Mungkin ini adalah salah satu bukti bagi diri kita sendiri bahwa kita telah melakukan, dan untuk kedepannya kita akan bisa mengingat atau mengenang kebaikan itu dan memotivasi kita untuk bisa lebih melakukan kebaikan itu dari sekarang. Lalu yang terakhir ada ajak teman atau keluarga ikut serta. Mungkin setelah kita pribadi melakukan hal-hal kebaikan tersebut, alangkah baiknya, alangkah eloknya kita kalau mulai mengajak teman atau mengajak keluarga kita untuk ikut serta dalam membangun gerakan peduli atau membangun gerakan tindakan kebaikan kepada semua, kepada sesama manusia, kepada semua apapun yang bersifat hidup di makhluk bumi ini teman-teman. Nah, lalu yang terakhir, pesan dari saya mungkin ya, jadilah agen kebaikan teman-teman. Kebaikan adalah investasi sederhana untuk kebahagiaan yang jangka panjang. Melalui quotes ini mungkin teman-teman bisa merenungkan bahwa kebaikan itu akan menabung untuk kita sendiri, menjadi kebahagiaan yang akan datang pada tahun-tahun atau zaman-zaman kemudian. Terima kasih atas sudinya teman-teman melihat PPT atau materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan ingat teman-teman, setiap kebaikan, setiap tindakan kebaikan sekecil apapun punya kekuatan untuk mengubah hidup kita. Mari jadi agen kebahagiaan bagi diri kita atau untuk orang lain. Dan jangan lupa like dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Sekiranya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.